Bagaimana kalau misalnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan sudah punya wudu, ya, kemudian bersentuhan kulitnya dengan kulit banci. Ya, apakah laki-laki atau perempuan yang bersentuhan tadi wudunya batal atau tidak? Maaf Pagi, kalau kita menyebutkan banci, nggak ada yang tersinggung ya? Ya, tidak. Saya kira jangan ada yang tersinggung karena ini kan menyangkut masalah hukum ya. Jadi kalau hukum itu nggak boleh basa-basi ya? Boleh basa-basi dan supaya jelas. Ya, baik. Dan di dalam buku ini juga Pak Andre kita akan bahas pemirsa hakikat banci itu sebenarnya apa? Itu termasuk yang di entertainment itu Pagi, ya pertunjukan, artinya hiburan Pagi, hiburan yang berpura-pura jadi banci, yang berperan jadi banci itu memang tidak dibolehkan dalam agama. Dalam agama sama sekali tidak dibolehkan. Itu justru walaupun kita main film juga gitu. Iya, dia justru dilaknat harus dihindari. Karena itu orang yang suka menyerupai laki kepada perempuan misalnya suka menyerupai laki-laki. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad yang dikarang oleh Syekh Zainul Al-Bari, bukan hanya dari segi katakanlah misalnya ya gaya aja Pak Andre, tapi dalam pakaian yang menyerupai perempuan itu sudah dilarang. Bahkan kemudian cara berjalannya kayak perempuan itu sudah termasuk meniru-niru yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RTV Rahmatan lil Alamin. Insyaallah kita akan membahas satu kajian, yaitu kajian di kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab. Buku atau kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab ini adalah dikarang oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji Andra juga sehat terus. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih doanya Pak Kiai. Amin. Ya, Pak Kiai, hari ini kita akan meneruskan kajian di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab Pak Kiai. Baik, yaitu di halaman 143. Ya, sebelum ini kita lanjutkan, silakan Pak Kiai menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun, wa la tu'akhidna bima yaqulun, waghfir lana lima la ya'lamun. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah, syukurillah kita bertemu kembali dalam kajian Umat Bertanya Ulama Menjawab. Dan sekarang kita akan bahas pada halaman 143. Mudah-mudahan ini tentunya setiap tayangan yang berkenaan dengan masalah keagamaan tentunya mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada umat. Dan mudah-mudahan dengan kita menjadi lapang dan luas pengetahuan kita tentang agama Islam ini, termasuk ke dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dia dengan mendalam dalam masalah keagamaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tayangan kajian tanya jawab keagamaan ini, kita termasuk orang-orang yang memperdalam ilmu agama sehingga tercatat dan dinilai menjadi manusia-manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doakan barangkali di antara pemirsa ada yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Ada yang sudah meninggal dunia di antara keluarganya, mudah-mudahan mereka min ahlil khair wa min ahlil jannah, ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha mudah-mudahan dimudahkan usahanya, disukseskan usahanya. Juga COVID-19 yang masih melanda, mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri kita tercinta ini normal kembali dalam keadaan baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Selanjutnya Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, kita akan bahas suatu kajian yang penting sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Pak Haji Andre bisa dikemukakan. Ya, pertanyaannya temanya bersentuhan kulit dengan banci. Ya, insyaallah. Ya, silakan ditanyakan. Ya. Silakan Pak Andre. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas di kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab, itu di halaman 143, yaitu dengan tema bersentuhan kulit dengan banci. Ya. Pertanyaannya, jika kita punya wudu, kemudian bersentuhan kulit dengan banci, apakah membatalkan wudu? Ini pertanyaan simpel bagi. Simpel. Cuman maksudnya itu mungkin bersentuhan dengan banci itu baik laki maupun perempuan ya bagi. Jadi memang laki-laki bersentuhan dengan banci itu bagi apakah batal juga atau enggak? Kalau perempuan bersentuhan dengan banci batal atau enggak, kan gitu bagi ya maksudnya ya. Ya, insya Allah di dalam uraian nanti bisa disinggung masalah gitu, itu. Ya. Ya silakan. Jadi bagi. intinya dari pertanyaan tadi mungkin pemirsa ada yang masih kurang jelas. Jadi pertanyaan penanya ini adalah bagaimana kalau misalnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan sudah punya wudu, ya, kemudian bersentuhan kulitnya dengan kulit banci. Ya, apakah laki-laki atau perempuan yang bersentuhan tadi wudunya batal atau tidak? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Maaf bagi kalau kita menyebutkan banci, nggak ada yang tersinggung ya? Ya, tidak. Saya kira jangan ada yang tersinggung karena ini kan menyangkut masalah hukum ya. Jadi kalau hukum itu nggak boleh basa-basi ya? Boleh basa-basi dan supaya jelas. Ya, baik. Dan di dalam buku ini juga Pak Andre kita akan bahas pemirsa hakikat banci itu sebenarnya apa menurut para pakar hukum Islam. Ya, sehingga tidak harus ada yang tersinggung karena ini kita sedang membicarakan hakikat banci dan bersentuhan kulit ketika misalnya sudah punya wudu, kemudian bersentuhan kulit dengan banci tersebut. Ya, cuma ada sedikit mungkin intermezzo ya Pak Andre, pemirsa, bahwa katanya ada seorang Pak Haji yang sedang ziarah kubur. Nah kemudian ada banci datang. Ya artinya datang ke pekuburan tadi, mungkin ingin menengok atau menziarahi keluarganya lah. Kemudian berbarengan. Kemudian si banci tadi itu bertanya sama Pak Haji yang ada di pekuburan. Ya, pertanyaannya, Pak Haji, kan kalau yang meninggal laki-laki, artinya apabila ada laki-laki yang meninggal kan disebutnya almarhum. Ya. Nah, kalau perempuan kan disebutnya almarhumah. Ya. Nah, pertanyaan si banci ini sama Pak Haji, bagaimana Pak Haji kalau banci? Penyebutannya itu yang pas apa? Itu yang bertanya si banci tadi. Si banci tadi sama Pak Haji. Pak Haji agak bingung, apa ya, karena kalau laki-laki memang almarhum. Istilah bahasa Arab itu mudzakkar ya. Untuk ke laki-laki. Nah, untuk ke yang perempuan memang cocoknya almarhumah, disebutnya muannas. Ya, untuk kepada perempuan. Nah, kalau yang banci ini, yang laki-laki enggak, perempuan enggak, Pak Haji agak bingung. Akhirnya Pak Haji mungkin setengah kelakar gitu ya, udah aluminium aja. Terus si banci tadi sambil melengos dan pergi, Pak Haji kalau aluminium mah panci, bukan banci. sambil jadi ketawa jadi P. Jadi ada cerita, ada kelakar gitu ya, kelakar seperti itu. Baik, nah kita mudah-mudahan tercerahkan. Mudah-mudahan tercerahkan. Dan sekarang kita akan bahas mengenai masalah banci itu sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Andre dan pemirsa yang saya muliakan, yang saya banggakan. Mari kita jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku ini, bahwa banci dalam bahasa Arab terkenal dengan sebutan khunsa. Jadi Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau laki-laki itu bahasa Arabnya biasanya rojulun, ya. Kadang-kadang disebut juga dengan zakarun, itu laki-laki. Sementara perempuan dalam bahasa Arabnya adalah unsa, ya, unsa itu perempuan. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arabnya banci itu adalah khunsa, pakai ho gitu ya, nun sa. Jadi khunsa, kemudian ada alif muqaddarahnya. Itu artinya adalah banci. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa Imam Syarif Ali Al-Jurjani dalam kitabnya yang diberi nama Kitabut Ta'rifat
Haji Andre dan pemirsa yang budiman, ini disebutnya Kitabut Ta'rifat ya namanya. Ta'rifat itu sendiri jamak dari kata ta'rif, artinya definisi. Jadi di dalam kitab Ta'rifat ini adalah mendefinisikan istilah-istilah dalam agama Islam. Seperti apa sih pengertian syukur, apa sih pengertian ibadah, apa pengertian sobar, dan yang lain-lainnya, termasuk pengertian hunsa, artinya banci itu apa gitu. Dibahas sesuai dengan alfabetis, mengikuti alfabetis yakni abjadiyah. Jadi bab alif, bab ba, bab ta terus dibahas oleh seorang ulama pakar bahasa Arab yang bernama Imam Syarif Ali Al-Jurjani. Nah, di dalam kitabnya At-Ta'rifat halaman 101, beliau mendefinisikan, mengartikan banci itu al-khunsa fil lughah minal khonas wa huwa lin wa fi syari'ah syahsun lahu alatar rijali wan nisa'i aw laisa lahu syai'un minhuma aslan. Itu beliau definisikan banci yang sebenarnya itu seperti itu. Apa artinya? Artinya khunsa menurut bahasa berasal dari kata khonas, artinya lembut atau lemah lembut. Sedangkan pengertian khunsa menurut syara ialah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, ya. Tadi terjemahan dari syahsun lahu alatar rijal, asalnya alatani, ya. Cuma karena diidofatkan alatani diidofatkan kepada ar-rijal, jadi nun tasniahnya menjadi hilang sesuai dengan keterangan dalam Nazm Imriti minal mudhafi askiti tanwina o nunahu ka ahlukum ahluna, atau dalam bait Alfiyah Ibnu Malik nunan talil iroba au tanwina mimma tudifuh zib katurisina. Jadi artinya setelah alatani ketika diidofatkan menjadi alata rijal, artinya seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yakni kelamin laki-laki, ya, wanisai, dan alat kelamin, ya, dan kelamin perempuan. Au laisa lahu syai'un minhuma aslan, atau ia sama sekali tidak mempunyai kedua-duanya. Ini dalam kitab At-Ta'rifat halaman 101, ya. Jadi dalam kitab At-Ta'rifat ini Pak Andre, khunsa atau banci ini bisa ditinjau dari dua segi etimologis atau lughah, ya, bahasa. Itu artinya adalah lembut atau lemah lembut. Yang kedua adalah orang yang punya dua alat kelamin, kelamin laki-laki punya, kelamin, ya, perempuan juga punya. Yang kedua bisa jadi juga ada kalanya kedua-duanya dia tidak punya. Itu yang dikemukakan di sini oleh Imam Syarif Ali Al-Jurjani. Kemudian sebagai tambahan penjelas, saya juga ambil keterangan dari kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini sebagai informasi, kitab Syarah Safinatun Najah atau Kasyifatus Saja ini nama kitabnya atau, ya, bentuk kitabnya seperti ini. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 89, beliau mengutip dari keterangan Imam Muhammad Sibtul Maridini. Syekh Nawawi berkata begini, wal hunsal muskil kismani, kismun lahu alatul rijal ay minaz zakar wal baydatain wa alatun nisa jami'an, wa kismun lahu fakbatun yakhruju minhal baulu la tushabbihu alatan minal alataini. Artinya banci yang muskil, yang sulit kedudukannya adalah ada dua macam. Pertama, ada yang mempunyai kelamin laki-laki, yakni zakar dan kantong air seni, dan alat kelamin perempuan sekaligus, artinya kedua-duanya dimiliki. Yang kedua, hanya mempunyai satu lubang tempat keluarnya air seni, tidak menyerupai kelamin laki-laki dan tidak pula menyerupai, ya, kelamin perempuan. Ini ada di dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah halaman 89. Kita lanjutkan bahwa mengenai bersentuhannya kulit laki-laki atau perempuan yang mempunyai wudu dengan kulit seorang banci, para ulama ahli fikih atau fuqaha telah berfatwa hukumnya tidak membatalkan wudu. Jadi ulama ahli fikih, ahli hukum Islam telah memfatwakan bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan yang punya wudu dengan kulit banci hukumnya tidak membatalkan wudu. Syekh Ibrahim Al-Bajuri
dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri. Ya, ini kitabnya Hasyiah Al-Bajuri namanya, seorang ulama dari Bajur, Mesir, ya. Beliau telah berkata dengan menjelaskan sebagai berikut. Awwalu syurutin naqdi bil lamsi wa huwa ayyakuna baina mukhtalifaini dzukuratin wa unusatin fa kharaja bidzalika rajulani wal mar'atani wal khunsayani wal khunsa war rajulu wal khunsa wal mar'atu. Ini ada dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 72. Artinya yang pertama dari syarat-syarat yang membatalkan wudu dengan sebab bersentuhan kulit ialah bersentuhan antara dua orang yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dikecualikan bersentuhan kulit antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, banci dengan banci, banci dengan laki-laki, dan banci dengan perempuan. Nah, ini dikecualikan, jadi tidak sampai membatalkan. Lebih jelas lagi uraian Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya Al-Iqna. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum kenal kitab Al-Iqna. Ini kitabnya karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Imam Khatib Asy-Syarbini juga telah berkata, "Warabi'u min nawaqidil wudu'i lamsur rajuli bi basyaratihi al-mar'atal ajnabiyata ay basyarataha min ghairi ha'ilin. Liqouli ta'ala aula mastumun nisaa ay lamastum. Wa kharaja ma idza kana 'alal basyarati ha'ilun wala raqiqan. Wa birrajuli wal mar'ati ar-rajulani wal mar'atani wal khunsayani wal khunsa ma'ar rajuli awil mar'ati walau bisyahwatin." Ini ada dalam Al-Iqna juz 1 halaman 53. Yang keempat dari hal-hal yang membatalkan wudu ialah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan rim, ya, yang bukan mahramnya, tanpa ada penghalang atau penutup. Berdasarkan firman Allah, atau kamu bersentuhan kulit dengan perempuan. Itu dasarnya ayat Quran yang menyatakan bersentuhan kulit ini membatalkan wudu, ya, dengan perempuan. Dikecualikan jika terdapat penghalang atau penutup pada kulitnya, sekalipun yang menutupinya itu tipis. Bersentuhan kulit laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, banci dengan banci, banci dengan laki-laki atau dengan perempuan, sekalipun disertai nafsu birahi. Ada kata-kata dalam kitab Al-Iqna ini ada tambahan walau bisyahwatin. Walaupun misalnya bersentuhannya itu disertai ada nafsu birahi, tetap aja yang namanya bersentuhan dengan banci itu tidak sampai membatalkan wudu. Kemudian ada satu kitab lagi, Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita kemukakan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Ini kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, Indonesia, tapi wafat di Mekah, ngarang kitab di Mekah. Di dalam kitabnya yang diberi nama Nihayatuz Zain, nihayah itu artinya puncak, ya. Zain itu hiasan keindahan. Jadi kitabnya ini beliau beri nama dengan puncak keindahan yang luar biasa. Mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan dengan banci tidak membatalkan wudu. Alasannya dikemukakannya adalah sebagai berikut. Anna lamsa naqidun bi syuruti khamsatin. Ahaduha ay yakuna baina mukhtalifaini dzukuratin wa unusatin. Fala naqdu baina dzakaraini wala baina unsayaini wala baina ahadihima wa khunsa lihtimali ay yakuna mislahu. Ini dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 27. Yang artinya sesungguhnya bersentuhan kulit yang membatalkan wudu, ya, sesungguhnya bersentuhan kulit yang membatalkan wudu dikarenakan 5 syarat. Pertama, berlainan jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan. Tidaklah batal wudu karena bersentuhan kulit laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan dengan banci. Karena mungkin saja keadaan banci itu, ya, sama dengannya, dengan yang menyentuhnya itu. Kan nggak jelas laki-laki atau perempuannya. Nah, sehingga dengan demikian difatwakan tidak sampai membatalkan wudunya. Berdasarkan fatwa para ulama tersebut di atas, jelas bahwa bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan dengan banci tidak membatalkan wudu. Selain 3 fatwa ulama kenamaan dalam mazhab Syafi'i tadi, ya, kami juga telah menemukan fatwa-fatwa ulama lainnya dalam kitabnya masing-masing, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama Imam Said Bakri Syato Ad-Dimyati Al-Maki, ya, Dimyati dari Mekah ini, dalam kitabnya I'anatul Talibin juz 1 halaman 64. Imam Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab juz 1 halaman 8. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim halaman 16. Syekh Ahmad Hijazi dalam kitabnya Mawahibus Somad Syarah Matan Zubad, ya, halaman 20. Syekh Said Muhammad dalam kitabnya Busyral Karim juz 1 halaman 301. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab juz 2 halaman 30. Kesemua ulama dalam mazhab Syafi'i tersebut sepakat memfatwakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan dengan banci tidaklah membatalkan wudu. Itu merupakan hulasah atau kesimpulannya dari keterangan para ulama-ulama ahli-ahli dalam bidang hukum Islam atau ahli fikih tadi, menjelaskan bahwa ketika ada seorang laki-laki atau perempuan punya wudu, satu saat misalnya bersentuhan kulitnya dengan banci, maka para ulama tadi mengatakan tidak membatalkan wudunya. Tapi menyikapi banci itu sendiri, contohnya di Indonesia nih Pak, kalau kan ada orang nggak tahu ya itu banci atau enggak, tapi memang banci itu sendiri sekarang bisa menjelma menyerupai wanita sempurna gitu ya. Itu secara umum ya yang kita, kecuali kita udah kenal duluan. Yeah. Artinya kita pandangan kita secara umum ternyata itu perempuan kita. Itu bagaimana nyikapinya bagi kan dilihatnya kita perempuan benar gitu kan itu. Jadi apa lebih bagus dihindari atau bagaimana? Ya, jadi memang di tengah-tengah masyarakat kita, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita melihat ada yang istilahnya pura-pura banci lah. Betul. Ya. Dan itu ada hadis Nabi juga yang sahih yang melaknat, ya. Hadisnya itu bunyinya la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Ya. Ada lagi yang lain la'anallahul muhannisin. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengutuk, ya, laki-laki yang pura-pura ya jadi perempuan, dan mengutuk pula perempuan pura-pura perempuan, ya, perempuan yang pura-pura menjadi laki-laki. Dalam riwayat yang lain muhannisin itu yang pura-pura ya dia berlaga seperti banci begitu. Nah, ini ada kutukan dari Allah bagi orang tersebut. Nah, yang dipermasalahkan dalam kitab fikih tadi itu yang memang definisi banci tadi, yakni orang yang punya dua alat sekaligus, alat laki-laki punya, alat perempuan ada, atau kedua-duanya enggak punya, cuman ada lubang untuk buang air seni aja. Itu yang dimaksud hakiki yang sebenarnya banci yang dalam hukum Islam tadi itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang pura-pura itu, ya kalau misalnya laki-laki pura-pura niru perempuan, ya berarti hukumnya laki-laki. Kalau perempuan niru laki-laki, ya hukumnya seperti kita dengan perempuan aja. Ya, karena itu sebenarnya bukan banci beneran, hanya pura-pura banci aja. Apalagi misalnya hanya untuk acting aja di sandiwara atau misalnya di sinetron gitu ya, pura-pura. Itu kan hanya pura-pura. Tapi yang dimaksud dalam kaitan dengan hukum tadi kita bahas yang banci beneran gitu. Itu termasuk yang di entertainment itu bagi ya pertunjukan, artinya hiburan bagi hiburan yang berpura-pura jadi banci, berperan jadi banci, itu memang tidak dibolehkan dalam agama. Dalam agama sama sekali tidak dibolehkan. Itu justru walaupun kita main film juga gitu. Iya, dia justru dilaknat, harus dihindari. Karena itu orang yang suka menyerupai laki kepada perempuan misalnya suka menyerupai laki-laki. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad yang dikarang oleh Syekh Zainul Al-Malibari, bukan hanya dari segi katakanlah misalnya ya gaya aja Pak Andre, tapi dalam pakaian yang menyerupai perempuan itu sudah dilarang. Bahkan kemudian cara berjalannya kayak perempuan itu sudah termasuk meniru-niru yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Ya. Jadi oleh karena itu kita hindarkanlah perbuatan-perbuatan yang oleh Allah dan Rasulnya dilaknat tadi. Baik, terima kasih Pagi atas kajiannya. Mudah-mudahan ini masyarakat ini tercerahkan ya mengenai masalah banci ya. Ini kan mudah-mudahan yang hukum pura-pura atau yang di bidang show istilahnya dengan menggunakan format acaranya dengan banci. Nah, ini yang harus mudah-mudahan hati-hati karena agama memang melarangnya. Melarang. Gitu. Baik pemirsa, saya kira itu penjelasan dari murabi kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.